Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerapkan sejumlah standar baru sistem logistik pos dengan meluncurkan Peraturan Menteri atau Permen Nomor 3 Tahun 2023. Permen tersebut berisi diantaranya tentang standar layanan pos, kerahasiaan dokumen, dan waktu pengiriman serta kualitas pengemasan barang. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo berupaya menerapkan standar baru sistem logistik pos untuk memudahkan warga mengirimkan barang ataupun surat. Salah satu yang dilakukan adalah menerapkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyelenggara pos, dinas, dan lainnya. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan pos di seluruh Indonesia. Poin peraturan menteri tersebut diantaranya harus menjaga kerahasiaan dokumen negara yang sedang dikirim. Selain itu, pihak pos harus meningkatkan kualitas pengemasan barang seperti fasilitas serta waktu pengiriman. Untuk memastikan diterapkannya peraturan menteri itu, pihak Kemkominfo akan mengawasi seluruh penyelenggara pos di Indonesia. Kita nanti akan cek gitu ya, beberapa penyelenggara pos gitu yang bisa melakukan penyelenggaraan pos dinas lainnya ini sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kominfo gitu. Nezar menambahkan peraturan tersebut diterapkan di 14.000 layanan penyelenggara pos di Indonesia. Pemirsa, warga terdampak pembangunan kawasan industri Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam memiliki sejumlah relokasi untuk dipilih. Di antaranya relokasi ke kampung terdekat seperti sejumlah rusun yang disewakan oleh pemerintah setempat. Sejumlah pilihan relokasi bagi warga Rempang telah disiapkan. Masyarakat Rempang yang terdampak pembangunan proyek kawasan industri Rempang Eco City dalam waktu dekat direlokasi sementara, salah satunya bisa ke kampung terdekat. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam konferensi pers di Geraha Kepri pada Selasa malam 12 September. Dengan relokasi ini, masyarakat tetap bisa menjalankan aktivitas ekonomi sebagai nelayan. Itu main proyeknya itu kemungkinan ada sebaran masyarakat di kawasan 2000 hektar itu, maka mungkin nanti akan direlokasi sementara di kampung-kampung terdekatnya. Nah, kenapa itu salah satu pertimbangannya? Karena kita bersepakat, meskipun ini proses berjalan, masyarakat akan tetap masih bisa melaksanakan aktivitas nelayannya di kawasan Laut Rempang itu. Kepala Badan Pengusahaan Batam, Muhammad Rudi, jajarannya telah menyiapkan kompensasi untuk warga Pulau Rempang yang terdampak berupa rumah tipe 45 di atas kafling tanah seluas 500 meter persegi dengan nilai 125 juta rupiah. Selama proses pembangunan rumah kompensasi itu, pemerintah menyediakan sejumlah opsi, di antaranya tempat tinggal sementara di Rusun Badan Pengusahaan Batam, Rusun Pemko Batam, serta ruko dan rumah sewa di Kota Batam. Kalau dia tidak mengambil rumah yang disiapkan oleh BP Batam. Karena BP Batam mencari rumah hari ini cukup sulit, maka rusun yang kita tawarin. Tapi banyak protes ke saya, Pak, kami sudah berumur, tidak mungkin kami naik tangga lagi. Karena rusun tidak punya lift, kalau naik tangga kami tak sanggup. Maka kami juga menyiapkan rumah landed, tapi tidak cukup. Apa yang ada hari ini Kota Batam yang tidak terjual, tipe 36 dan tipe 45, akan kami sewa semua. Intinya nanti kita akan beri prioritas kepada saudara kita Pak Gub ya, yang mungkin sudah agak berumur atau tidak kuat lagi, maka rumah landed itu sudah jawabannya. Tapi kalau mereka tidak mau, saya kira boleh cari sendiri, uang akan kita berikan. Disediakan bantuan sewa rumah sebesar Rp1.200.000 per kepala keluarga, serta setiap orang yang direlokasi juga akan memperoleh uang saku sebesar Rp1.200.000 selama masa pembangunan rumah yang dijanjikan pemerintah.
Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Didukung cuaca yang baik, panen pete tembakau di Kabupaten Temanggung berkualitas bagus. Untuk itu Bupati Temanggung meminta pabrik rokok untuk segera melakukan pembelian untuk membantu petani untuk mendapatkan keuntungan yang baik.
Bupati Temanggung Muhammad Al-Hadzik meminta pabrik rokok untuk segera membeli tembakau milik petani. Permintaan ini digaungkan pada Rabu 13 September, mengingat pada panen tahun ini, kualitas tembakau sangat bagus karena didukung oleh cuaca yang disukai oleh tanaman tembakau. Di tingkat petani, harga tembakau kualitas D mencapai Rp100.000 per kilogram, sedangkan kualitas E tembus di harga Rp125.000 hingga Rp135.000 per kilogram. Bupati meyakini, jika seluruh pabrik melakukan pembelian, akan terjadi persaingan harga yang lebih kondusif. Selain akan menguntungkan petani, juga dapat membawa benefit bagi pembeli. Nah, sampai hari ini panen sudah dilakukan masyarakat, sudah hampir setengah panen. Harga di masyarakat sudah bergerak naik. Saya dengar sudah termasuk tinggi harganya, tapi memang ada pabrikan yang belum buka gudang secara resmi. Saya yakin kalau nanti sudah buka gudang secara resmi, pasti harga akan lebih tinggi lagi. Kalau arus barang itu menjadi semakin cepat. Luas tanaman tembakau siap panen di Temanggung pada tahun 2023 ini mencapai 16.000 hektar. Sesuai kontur tanah yang baik untuk tembakau, maka perkebunan tembakau ini tersebar di lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Perahu. Pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menghimbau masyarakat agar mewaspadai penyakit dampak dari kekeringan yang terjadi sepanjang 3 bulan terakhir. Di antaranya demam tifoid, diare akut, hingga disentri. Jumlah kasus tersebut terdata cukup tinggi di beberapa wilayah, khususnya daerah dengan status siaga darurat kekeringan yang tersebar hampir di seluruh NTB kecuali Kota Mataram. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Hamzi Fikri mengimbau masyarakat agar mewaspadai penyakit yang rentan terjadi akibat kekeringan. Di antaranya demam tifoid, disentri, diare akut, dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Hamzi Fikri menjelaskan penyakit akibat kekeringan tersebut dapat diantisipasi dengan menerapkan pola hidup sehat dan menjaga ketersediaan air bersih. Dia menambahkan, sejak Januari hingga September 2023, beberapa kasus terdata cukup tinggi di Lombok Tengah. Demam tifoid mencapai 6.244 kasus, diare akut sebanyak 14.104 kasus. Selain itu, terdapat 780 kasus disentri di Lombok Timur. Penyakit-penyakit yang terkait dengan lingkungan. Ada yang baru. Tapi saya lihat tren ini kan masih belum signifikan kenaikannya. Tapi ini yang menjadi atensi kita, terutama penyakit-penyakit yang basis lingkungan seperti ISPA, kemudian diare, penyakit-penyakit yang terkait saluran pernafasan juga, spasi. Tapi dari data yang kita miliki belum ada signifikan kerusakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat mendata, kekeringan di NTB meluas ke 9 daerah yang kini telah berstatus siaga darurat. Total sebanyak 335 desa kelurahan terdampak di 73 kecamatan yang tersebar di hampir seluruh daerah di NTB kecuali Kota Mataram. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari,
Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Masoni Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, TNI Angkatan Laut turut menyalurkan bantuan sosial ke pulau terluar NKRI, salah satunya di Kepulauan Mapia. Dengan armada yang dimiliki seperti Kri Wahidin Sudirohusodo 991, TNI Angkatan Laut mampu menjangkau gugusan pulau terluar dengan muatan barang yang banyak. TNI Angkatan Laut berkomitmen untuk mendukung penyaluran bantuan sosial ke pulau terluar NKRI dengan mengerahkan armada dan anggota yang dimiliki. Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Staf Komando Armada 3 Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto yang ditemui usai mendampingi penyaluran bantuan sosial di Kepulauan Mapia, Supiori, Papua, Selasa 12 September. Singgih mengatakan Koarmada 3 saat ini memiliki kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 yang berbasis di Sorong sejak tahun 2022 lalu. Kapal dengan panjang 124 meter dan lebar 21,8 meter ini dengan tim yang lengkap mumpuni menjangkau gugusan pulau terluar di wilayah timur Indonesia. Seperti contoh hari ini kita mendukung kegiatan Ibu Menteri Sosial dalam rangka kebangsaan dengan memberikan bantuan kepada pulau terluar.
Dan kebetulan kita juga Armada 3 sudah mempunyai kapal rumah sakit yang tadi Bapak Ibu lihat sendiri kan, kita bisa melakukan kegiatan sosial apapun di wilayah kita. Nah, tinggal kementerian atau lembaga terkait saja apabila membutuhkan berkomunikasi dengan kita, pasti kita TNI Angkatan mendukung semuanya. Menurut Singgi, misi penyaluran bansos di pulau terluar juga senada dengan tugas yang diemban oleh TNI Angkatan Laut dalam pengamanan wilayah terluar dengan segala potensi kerawanannya. Singgi menambahkan TNI AL juga proaktif menjaga kedaulatan NKRI di pulau terluar dengan menghadirkan Satgas Pengamanan Pulau Terluar, Pamputer, serta Posal di beberapa pulau terluar, salah satunya di Kepulauan Mapia. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi kemenangan Timnas U23 Indonesia atas Turkmenistan dengan skor 2-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Selasa kemarin. Namun Erick mengingatkan masih ada kekurangan yang harus ditangani seperti kurangnya pemain pelapis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi kemenangan Timnas U23 Indonesia atas Turkmenistan dengan skor 2-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Manahan Solo Selasa 12 September. Di sisi lain, Erick juga mengatakan masih ada kekurangan dari tim nasional yang harus segera dibenahi agar Indonesia semakin berprestasi, yaitu perbedaan kualitas yang mencolok antara pemain utama dengan cadangan. Bahwa kita harus terus mencari pemain pelapis. Nah, ini juga yang kenapa saya berkali-kali jangan berpuas diri, jangan kemenangan ini jadi euforia, tetapi bagaimana kemenangan ini terus justru membangun dari grassroots, ya, dari 17, 20, 23, dan kita bisa lihat juga banyak pemain ini juga masuk tim senior juga. Nah, ini yang saya rasa menjadi catatan tersendiri buat kami di PSSI untuk terus mempersiapkan pemain. Saya sudah sampaikan kita harus paling tidak punya stok 150 pemain. Erick menambahkan klub-klub juga perlu membina pemain usia muda secara serius sehingga prestasi Indonesia dalam olahraga sepak bola bisa terus meningkat. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.